Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Maulana Ansori ingin menjelaskan tentang hakikat taktik dan strategi. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Ya, yang pertama yaitu kita masuk dulu ke taktik. Apa itu taktik? Taktik merupakan kemampuan atau siasat yang digunakan yang lebih dominan menggunakan kemampuan berpikir untuk memenangkan pertandingan secara sportif. Ya, jadi taktik ini kemampuan atau siasat. Siasat digunakannya pas kapan? Bisa sebelum, saat pertandingan, dan sesudah. Seperti itu. Tujuannya itu untuk memenangkan pertandingan yang secara sportif. Ya, ini tadi taktik bersifat sementara sesuai dengan kondisi di lapangan, karena dalam pertandingan kita tidak tahu menghadapi bermacam-macam situasi dan setiap situasi harus dihadapi oleh taktik yang berbeda. Nah, maksudnya adalah misalkan saat tim kita mengalami kekalahan. Saya mencontohkan cabur sepak bola karena saya mencontohkan cabur sepak bola. Misalkan saat tim kita mengalami kekalahan, apa yang harus dilakukan oleh pelatih? Apakah masih menerapkan taktik yang sama? Pasti tidak mungkin. Pasti sebagai seorang pelatih kita harus mengubah taktik. Bagaimana caranya tim kita untuk bisa mendapatkan poin atau mencetak gol ke gawang lawan. Dan juga sebaliknya, jika saat pertandingan tim kita sudah mengalami kemenangan atau unggul skornya, apa yang harus dilakukan oleh pelatih? Nah, itu juga harus mengubah taktik. Misalkan tim yang kita hadapi tim yang di atas kita dan kita sudah unggul skor, pasti sebagai pelatih kita harus mempertahankan skor tersebut dan hanya mengandalkan serangan balik. Seperti itu. Yang kedua, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pelatih untuk merancang taktik, antara lain pertama mengatur program latihan. Jelas, program latihan harus diatur, harus disusun secara sistematis. Kemudian mencari bakat pemain. Nah, ini sangat penting karena sebagus apapun taktik yang dirancang oleh pelatih, kalau pemainnya tidak mengerti apa yang disampaikan, taktik yang diterapkan pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian pencarian pelatih. Nah, ini saling berkaitan dengan pencarian bakat. Jadi keduanya harus memiliki sinkronisasi. Jadi pelatih yang memiliki kemampuan berpikir yang baik dalam merancang sebuah taktik, dan juga pemain yang harus memiliki kemampuan yang baik pula untuk menerima apa yang disampaikan oleh pelatih, seperti itu. Kemudian pengaturan gizi makanan. Jelas, harus. Terus mengamati kekuatan lawan. Nah, ini mengamati kekuatan lawan. Ini harus dilakukan agar kita bisa merancang taktik yang pas. Misalkan lawan kita di atas kita atau lebih kuat dari kita. Nah, kita sebagai pelatih apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar kita bisa menahan lawan tersebut? Itulah tugasnya, kemampuan berpikir seorang pelatih yang harus dilakukan, harus baik. Atau mungkin saat tim yang kita hadapi berada di bawah level dari kita. Nah, kita sebagai pelatih apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya pelatih untuk bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan? Strategi apa yang harus dilakukan? Itu tugas pelatih, sangat penting. Menentukan formasi pola permainan. Jelas, bagaimana cara kita menerapkan pola permainan bertahan, terus pola permainan menyerang, atau keduanya seimbang. Apa yang harus dilakukan itu sangat perlu. Kemudian pembagian taktik. Jadi taktik dibagi menjadi 3. Pertama ada taktik individu, taktik grup, dan taktik tim.
Taktik individu merupakan taktik yang dilakukan oleh perorangan. Jadi perorangan maksudnya individu, bukan dua orang atau lebih, karena individu seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan taktik individu. Yang pertama, pemain harus memiliki pertama fisik, teknik dan mental yang bagus. Ketiganya harus memiliki, karena menjalankan taktik individu akan berjalan dengan baik jika memiliki tiga kemampuan ini. Hal yang harus diperhatikan tiga, yaitu fisik, teknik dan mental. Ketiganya harus saling berkaitan. Kemudian taktik grup. Jadi taktik grup ini adalah taktik yang dilakukan atau siasat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Maksudnya taktik ini saya akan memberikan contoh. Misal dalam sepak bola, pemain bertahan, apa yang harus dilakukan? Yaitu bertahan. Bagaimana dia mempertahankan areanya agar tidak kecolongan, agar bisa menahan bola, maksud saya. Kemudian pemain penyerang, para penyerang seperti striker, pemain sayap, dan second striker dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara dia menyerang? Bagaimana dia menembus pertahanan lawan agar bisa melesatkan bola ke gawang? Seperti itu. Kemudian taktik tim. Taktik tim ini merupakan taktik yang berkaitan satuan. Jadi taktik yang dilakukan oleh seluruh tim, seluruh tim, ya seperti itu. Seluruh tim. Jadi harus melakukan kerjasama. Taktik tim berkaitan antara pemain bertahan, pemain tengah, dan penyerang agar menciptakan sebuah permainan yang bagus dan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian kita masuk ke strategi. Jadi strategi adalah suatu siasat yang dirancang sebelum pertandingan berlangsung. Jadi strategi itu siasat yang dilakukan sebelum pertandingan berlangsung. Jadi hanya sebelum, bukan saat pertandingan atau sesudah pertandingan, yang dilakukan untuk memenangkan pertandingan secara sportif. Jadi antara taktik dan strategi itu saling berkaitan satu sama lain. Hanya penerapannya taktik dilakukan sebelum pertandingan, maksud terbalik, strategi dilakukan sebelum pertandingan dimulai, sementara taktik bisa dilakukan sebelum, saat pertandingan, dan sesudah pertandingan. Dalam penerapannya, taktik dan strategi memang memiliki perbedaan, akan tetapi keduanya saling berkaitan serta mendukung untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon